Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Rabu, 14 Mei 2025. Inilah topik utama untuk hari ini. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk seorang kurir 22 kg narkoba jenis sabu. Polres Labuhan Batu mengamankan puluhan premanisme dan kejahatan jalanan. Sering dilintasi truk muatan galian C, 2 jalan lintas desa Pematang menjadi longsor. Pemirsa, diduga korsleting listrik, satu unit rumah permanen di Kota Tebing Tinggi terbakar pada Selasa malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Setelah diketahui rumah tersebut ternyata milik seorang polisi berpangkat Aibda bernama Alfon yang bertugas di Polsek Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai sebagai petugas Babin Kamtipmas. Pada rekaman video amatir, terlihat kobaran api membakar bagian depan dalam gudang. Gudang tersebut sehari-harinya dijadikan tempat penyimpanan papan karangan bunga. Melihat api membakar seluruh isi dalam gudang, spontan pemilik rumah, Vera bersama anaknya Zara, dibantu warga sekitar langsung berlari keluar rumah dan beramai-ramai berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Berselang beberapa menit, petugas pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi kejadian dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi, Halim Purba mengatakan, pihaknya menurunkan 4 unit mobil damkar dan api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian dan tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Armada hari ini ada 4 unit diturunkan, ada 2 ini dan ada lagi 2 di belakang. Pemadaman ada kurang lebih 1 jam. 1 jam. Untuk korban, Pak? Korban kalau untuk jiwa nggak ada ya, cuman aset lah, aset dari pemilik rumah ini ada seperti rumah usaha papan bunga ini habis. Kapolsek Padang Hulu, AKP Marolop Samosir, membenarkan adanya gudang usaha papan bunga yang terbakar. Asal api diduga akibat sambungan arus pendek. Dari keterangan para saksi, rumah tersebut merupakan milik seorang anggota Polri. Sesuai keterangan saksi, asal api diperkirakan dari sambungan arus pendek dari listrik. Betul, bawah rumah yang kebakaran tersebut milik seorang anggota Polri. Untuk korban, Pak, ada, Pak? Untuk korban saat ini negatif, namun kerugian material belum bisa ditaksir berapa kerugian material. Peristiwa ini sudah ditangani Polsek Padang Hulu guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Fren Gultom melaporkan. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk seorang kurir 22 kg narkoba jenis sabu di Kota Medan. Tersangka dibekuk saat mengantar barang haram tersebut di kawasan Jalan Aksara Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan menggunakan sepeda motor. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menyergap seorang kurir yang membawa puluhan kilogram narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan goni di kawasan Jalan Aksara, Kota Medan. Setelah berhasil dibekuk, petugas lalu memeriksa isi goni yang dibawa tersangka dan mendapati 22 bungkusan teh Cina dengan merek Guaninwang seberat 1 kg per bungkusnya yang ternyata berisikan narkotika jenis sabu. Total penyelundupan sebanyak 22 kg narkoba jenis sabu ini berhasil digagalkan oleh polisi. Tersangka berinisial H yang juga telah masuk dalam daftar target operasi karena merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional. Tersangka mengaku akan mengantarkan paket haram tersebut
ke wilayah Pancur Batu untuk diedarkan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebut, tersangka juga merupakan residivis kasus serupa dan pernah dihukum penjara 4 tahun pada 2010 silam. Terhadap tersangka didapati barang bukti jenis sabu sebanyak 22 bungkus teh Cina merek, bertuliskan ini ya, bungkusnya merek Guan Yin Wang yang setara dengan berat 22.000 gram atau 22 kilo. Kini polisi tengah memburu seorang lainnya yang berinisial JP yang memerintahkan tersangka. Tersangka H mengaku telah berhasil menyelundupkan narkoba sebanyak 2 kali dan mendapatkan upah 20 juta rupiah setiap pengantaran. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Puluhan terduga pelaku premanisme dan kejahatan jalanan diamankan petugas Polres Labuhan Batu dalam 1 malam di sepanjang jalan lintas Sumatera, Kota Rantau Prapat. Polres Labuhan Batu menggelar kegiatan rutin untuk antisipasi kejahatan jalanan, premanisme, dan geng motor di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Puluhan terduga pelaku yang diamankan oleh petugas kepolisian diantaranya 15 orang oknum yang melakukan pungutan liar, pungli, terhadap pengendara truk, bus, dan kendaraan angkutan lainnya. 5 orang juru parkir liar yang tidak dilengkapi dokumen resmi, serta 5 anak di bawah umur yang terlibat dalam aktivitas geng motor. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu, AKP Teku Rifanda Iksan menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan gangguan kamtipmas lainnya. Sekali lagi kami himbau ya pada seluruh masyarakat agar melaporkan setiap perilaku-perilaku premanisme yang ada di sekitar kita ya. Hal ini juga senada dengan instruksi daripada Bapak Presiden ya, bahwa tidak ada tindakan premanisme sekecil apapun ya di wilayah Labuan Batu maupun Labuan Batu Utara. Kami dari Polres Labuan Batu akan melakukan penindakan secara keras ya terhadap oknum-oknum yang masih berani ya mencoba-coba untuk melakukan pemerasan dan lain sebagainya di Kota Rantau Prapat khususnya. Untuk pemeriksaan dan penataan lebih lanjut, seluruh terduga pelaku diamankan beserta barang bukti di Satreskrim Polres Labuhan Batu. Dari Kabupaten Labuhan Batu, kontributor TVRI Sumatera Utara, Syaiful Ahmad melaporkan. Akibat dilintasi truk yang syarat muatan material galian C, kini berdampak banjir di 2 titik di badan jalan menuju Desa Pematang Kecamatan NA9, 10, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan mengalami longsor dan nyaris memutus badan jalan. Diduga maraknya aktivitas galian C dan aktivitas truk syarat muatan yang melintas, mengakibatkan badan jalan menuju Desa Pematang di 2 titik mengalami longsor. Longsornya badan jalan ini dipicu oleh aktivitas galian C dari dalam alur sungai dan diduga tidak memiliki izin operasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga saat hujan turun, badan jalan di sepanjang tepi alur sungai mengalami erosi yang berakibat jalan satu-satunya penghubung desa menjadi longsor dan terancam putus. Salah seorang warga Suryanto menjelaskan, longsornya badan jalan ini diakibatkan aktivitas lalu lalangnya truk syarat muatan material dan juga adanya 2 lokasi galian C yang salah satunya dikelola oleh Kepala Desa Pematang dan galian C lainnya milik warga Rantau Prapat yang diduga galian C tersebut tidak memiliki izin. Sehingga galian C yang berlokasi di alur sungai tersebut merusak lingkungan. Pada saat musim hujan dan curah hujan tinggi, menyebabkan banjir dan mengikis tebing di sepanjang alur sungai, sehingga beberapa titik badan jalan yang berdampingan dengan alur sungai terkikis, mengakibatkan badan jalan menjadi longsor dan terancam putus. Jadi ini kemarin jalan kan dari sana. Iya bang. Nah, terus kemarin pun udah saya ingatkan, ini jalan ini bakalan longsor saya bilang. Tapi ya masyarakat sini tidak mau tahu. Akibat ya, apa karena itu dia yang menggali di atas. Menggali apa itu bang? Galian C.
Batu ya Bang? Batu. Dan itu tanpa izin. Itu maka bupati pun harus turun tangan. Jadi jalan ini udah hancur semua ya Bang? Udah hancur. Itu hampir mulai dari simpang sampai ke galian itu hancur semua itu. Kalau kami masyarakat ya, Bang. hanya jalan ini dibagusi. Ya kalau orang berusaha ya silahkan berusaha. Kita nggak melarang orang berusaha. Tapi ya diperhatikan ini dampaknya kan masyarakat. Iya Bang, iya Bang. Warga berharap pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum agar segera memeriksa izin dari kedua galian C tersebut karena tidak memberikan kontribusi yang positif kepada Pemkab Labura dan masyarakat setempat. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri lanjut usia menjalankan hidupnya dengan cara menumpang bertempat tinggal dalam gubuk yang hampir tumbang dengan kondisi kesehatan semakin menurun butuh perhatian dari pemerintah maupun donatur. Bertempat tinggal di Kampung Kebun Ubi, Dusun 6, Desa Sialangguah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sepasang suami istri, Pasutri, bertahan hidup dalam bubuk yang cukup prihatin. Bubuk berdindingkan tepas dan kayu. Dengan kondisi tidak layak huni, Parimen bersama istrinya Poniah menumpang di atas tanah milik warga. Kondisi rumah beralaskan tanah, dengan perangkat rumah tangga yang seadanya, mampu bertahan hidup dengan mata pencaharian penarik becak barang dari sang suami. Diakui Poniah, dalam kesehariannya terkadang untuk mendapatkan beras untuk makan tidak terpenuhi, apalagi kondisi kesehatan bersama suami, sering mengalami gangguan kesehatan hingga mempengaruhi fisik semakin yang terbatas. Kondisi kesehatan Parimen diakuinya mengalami sakit paru-paru, dan istrinya Poniah mengidap penyakit diabetes yang tentunya pendapatan tidak menentu, untuk makan sangat sulit, apalagi berobat membutuhkan biaya akomodasi lainnya. Meski sudah mendapatkan bantuan berupa uang dan beras dari pemerintah, namun tetap bersyukur dapat bertahan hidup di usia senja mereka bersama seorang cucu yang diasuhnya. Rumah saya mau tumbang. Nah, kok minta bantu ya dibantulah. Kok bisa? Kok nggak bisa harus dibantu bilang. Karena udah mau tumbang, rumahku jelek. Macam lah ya kan. Gimana lah itu Pak? Kok bisa ya minta tolong? Dibantu loh lah kami nih. Kami orang yang nggak ada. Hujan masuk air. Hujan pun masuk air. Kecuali nggak masuk air itu nggak apa. Ini masuk air hujan. Diharapkan perhatian pemerintah maupun para donatur untuk dapat memberikan bantuan kepada warga miskin, khususnya masyarakat lanjut usia, sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Rifandi Rusli melaporkan. Sempat dikabarkan diculik dan ditemukan di Kota Padang, siswi SMP Negeri 2 Medan ternyata kabur dari rumah karena permasalahan keluarga. Sebelumnya, videonya viral yang dinarasikan jika anak tersebut diculik seorang nenek dan ketika sadar sudah berada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Inilah video amatir yang sempat direkam oleh Nadiatul Husna, siswi sekolah menengah pertama negeri 2 Kota Medan, dan sempat viral karena dikabarkan diculik oleh seorang nenek saat hendak perpisahan sekolah. Nadia juga sempat membuat video yang bernarasi jika dirinya akan membantu seorang nenek yang mengaku kepalanya pusing. Usai viral, Nadia secara mengejutkan tiba-tiba ditemukan di daerah Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan berada di rumah makan. Nadia kemudian dijemput oleh personel Polsek Medan Kota yang telah mengetahui keberadaannya. Kapolsek Medan Kota, Kompol Selvintriansih menyebut, pihaknya mendapat laporan dari Polsek Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat atas orang hilang yang dilaporkan Polsek Medan Kota. Kapolsek membantah jika anak tersebut merupakan korban penculikan, melainkan inisiatif sendiri pergi dari rumah karena persoalan keluarga. Karena saya juga lagi bingung, jadi saya ingin pergi sendiri gitu. Ada alasan keluarga Pak yang harus saya bilang. Oh iya, ada
ada permasalahan lah dia di rumahnya. Mau jumpai keluarga di Luar kota. Ya, luar kota ya. Di mana dek? Jakarta, Pak. Terus ditemukan di Padang ya? Ya. Terus untuk biaya adik sana sendiri pakai apa ya? Saya jual cincin. Saya diberikan sama mama saya. Siswi SMP tersebut mengaku jika dirinya kabur dari rumah karena ada permasalahan keluarga dan dia ingin menemui keluarganya di Jakarta dan ia merekayasa cerita diculik oleh seorang menet. Dari kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemkab Karo mengekspor komoditas pertanian kentang dan ubi jalar ke Singapura untuk terus mendorong upaya pemuatan kerjasama pelaku usaha lokal dengan internasional. Ekspor komoditas kentang dan ubi jalar dilakukan di Gudang Koncota Agro Mandiri, Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi. Pada kerjasama ini, ekspor dilakukan dalam bentuk segar ke Singapura dengan volume rata-rata 60 ton kentang dan 20 ton ubi jalar setiap bulannya. Kabupaten Karo dikenal sebagai salah satu sentra produksi kentang terbesar di Sumatera Utara. Pada tahun 2024, luas areal kentang 4,585 hektar dengan produksi 82.244 ton. Sedangkan ubi jalar dengan luas lahan 490 hektar dengan produksi sebesar 7.104 ton. Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan mengatakan, pemerintah Kabupaten Karo terus mendorong upaya pemuatan sektor pertanian. Salah satunya melalui fasilitas kerjasama ekspor antara pelaku usaha lokal dengan mitra internasional dengan meningkatkan kualitas hasil pertanian agar mampu bersaing di pasar internasional untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi para petani serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan ekspor ini. Kita memang melipat produksi kita di dalam hortikultura. Jadi kedepannya kita harapkan kita bersinergi, baik itu dengan pengusaha, baik itu dengan pemerintah, petani, baik itu ekspedisi, supaya ini semua kita bersinergi untuk mewujudkan tanah Karo itu yang sejahtera. Tentu saja peran dan usaha dari pemerintah ini kita akan duduk bersama dan kita akan melihat hambatan-hambatan dan ini akan kita selesaikan bersama-sama. Jadi pemerintah memang harus hadir untuk mensukseskan pengiriman ini karena kita banyak potensi kita yang selama ini mungkin kita bekerjanya dengan sendiri-sendiri, tapi harapan kami itulah pemerintah, mari kita satukan untuk membangun pertanian yang sejahtera. Sementara itu, pelaku usaha Jainal Rabin Damanik berharap dukungan pemerintah melalui kebijakannya dan fasilitas untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar dan ekspor, stabilitas harga dan juga pelatihan peningkatan kualitas komoditas pertanian. Kita mengharapkan ke depan sebenarnya harganya bisa lebih stabil, supply-nya bisa lebih kontinu, kualitasnya kita bisa lebih jaga, dan ke depan memang kalau ini bisa dibentuk per komoditi, kita bisa kembangkan lagi komoditi yang lain, dan untuk akses market yang lebih luas juga tentunya. Peran serta pemerintah sebenarnya kita didampingi mengenai bibit seperti yang disebutkan tadi, pemerintah sudah cukup banyak memberikan bibit ke masyarakat petani, itu juga sedikitnya membantu kami untuk memaintain kualitas untuk diekspor. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 15 Mei 2025. Halo
Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari, Kamis 15 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan hujan ringan di Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Kepulauan Nias. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Medan, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di Asahan, Tanjung Balai, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 99%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Untuk titik terdeteksi di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan ringan hingga sedang di wilayah lereng timur dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.